warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Cara ya input secara otomatis program sampai dari daftar kegiatan dan sub-sub kegiatan di sirup LKPP ya .co.id. Jadi sirup ini ya sistem informasi ya rencana umum pengadaan. Di situ intinya kita akan menyirupkan ya, mengumumkan secara elektronik ke pemerintahan pusat data-data ya, apa program-program daftar anggaran ya, sampai daftar sub-sub kegiatannya ke pusat ya. Intinya supaya tampil ataupun tayang di pemerintahan pusat. Jadi jika ada belanja modal ataupun belanja lainnya yang sifatnya memakai pihak ketiga, itu sangat penting ya. Kalau belum dihirupkan, ditampilkan, tayangkan program kegiatan tersebut, maka tidak akan bisa diproses ya berkasnya. Di sini harus diperhatikan, jika data semua anggaran RK Anda sudah tersistem ataupun terkoneksi di aplikasi SIPD ya, yang sebelumnya sudah di-input secara manual ya dari RKA itu ya, maka kita akan mudah sekali menariknya ya melalui RKA, yaitu pada aplikasi sirup ini itu sudah jadi secara otomatis. Nah, berbeda sekali ya kita jika menggunakan input data di RUP ini secara manual. Bisa Anda bayangkan sekali saudaraku, jika badan kantor dinas ataupun OPD lainnya seperti dinas kesehatan ya, dinas pendidikan, itu sangat lama sekali jika kita menginput data secara manual. Kenapa demikian? Karena dinas pendidikan seperti dinas kesehatan itu di daerah membawahi semua ya. Contoh sekarang kita akan menjelaskan dinas di kesehatan ya, itu membawahi semua seperti puskesmas ya, se-kabupaten. Nah, di puskesmas itu kan setingkat kecamatan. Nah, dapat Anda bayangkan berapa puskesmas satu kabupaten itu ya. Nah, di situ pasti akan sangat lama kita jika menginputkan secara manual ya. Seperti dinas pemberdayaan masyarakat dan desa itu sangat berjumlah ratusan ya. Karena programnya mungkin ada lebih dari 3 atau 4 atau 5 ya. Di situ ada daftar-daftar kegiatan, setelah itu sampai sub-sub kegiatan ya. Yang terakhir itu harus kita input secara manual. Dengan menarik RKA sangat valid datanya, karena sudah benar-benar di RKA itu kan sudah disetujui ya, sudah jadi seperti jadi DPA. Nah, di situ pasti sudah tidak ada kesalahan lagi ya jika kita bandingkan menginput data secara manual. Saya pertama kemarin awal-awal tahun 2002 Januari ya, memang ditugaskan ya oleh pimpinan suruh cepat-cepat ya mengerupkan data, padahal RKA kan sama DPA belum jadi. Nah, itu permasalahannya. Jadi secara manual harus menginput program-program terlebih dahulu, daftar kegiatan sampai sub-sub kegiatan ya. Sangat banyak sekali. Bayangkan ya. Beberapa bulan kemudian, mungkin Februari Maret, ternyata dari SIPD sudah integritas sama RUP. Jadi tinggal tarik RKA secara otomatis. Jadi saya bekerja 2 kali ya. Jadi saya sudah menginputkan secara manual, sudah selesai semua dari program ya, daftar kegiatan sampai sub-sub kegiatannya, yang terakhir itu detail-detailnya ya. Di situ setelah saya mencari ya di sini ya. Oh, kita masuk dulu. Kita tunggu sebentar ya. Nah, kalau kita secara manual kayak gini ya, kita klik menu ya atas ini, klik kelola data ya, kelola PKS. Ya, ini kita klik. Nah, di sini saya pertama awal tahun kemarin kan belum RKA kan sama DPA-nya belum jadi. Jadi saya tambahkan program secara manual. Nah, di sini tertulis manual semua. Dari daftar kegiatan ini ya, diklik pun semua saya masukkan secara manual. Setelah daftar kegiatan secara manual masuk, tambah lagi sub kegiatan juga secara manual kayak gini ya guys. Ini sangat melelahkan sekali. Pada bulan berikutnya ternyata SIPD sudah terjadi ya, DPA sudah jadi, RK-nya sudah diinputkan di SIPD. Nah, ternyata tinggal kita menariknya RKA secara cepat. Nah, di situ jadi nariknya dari sini ya, kelola data tadi ya. Ini anggap saja kosong ya di program-programnya.
dari tarik RKA SIPD. Nah ini ya, karena saya sudah menariknya beberapa hari kemarin ya, ini sudah berhasil ya. Jadi kalau Anda sudah masuk user ID sama kata sandi ya, itu sudah tersetting di sini ya. Kode satkernya itu sudah ada di sini ya. Tinggal tarik saja, tunggu proses sampai 100%. Itu kurang lebih 1-2 sampai 3 menit ya. Nah, setelah jadi, maka kita tinggal mendelegasikan ya ke PPK. Dari PA ke PPK ya, pejabat pembuat komitmen. PPK itu bisa dirangkap oleh PA ya, pengguna anggaran, tetapi ada ketentuan lain, PA juga sudah bisa menunjuk pejabat lain sebagai PPK-nya, tetapi tidak terbatas dalam itu saja, tetap PA mempunyai kewenangan ya dan tanggung jawab gitu. Ini saya sudah ini kita harus buka dulu ya. Jadi perbedaannya sangat beda sekali ya kalau kita mengerjakan ya secara manual. Di situ program-programnya ya, kalau kita klik ya, kita misalnya mau mendelegasikan ya terlebih dahulu ke PPK ya, itu satu utama sebelum kita masuk ke user sandi yang kita gunakan untuk PPK-nya. Ini kan ke PA ya, merupakan ke PA. Di sini kalau program-programnya, kalau kita sudah masukkan secara manual, input data secara manual semua ya, program-programnya sampai ke daftar kegiatannya, sampai ke sub-sub kegiatannya. Jadi kalau kita klik ini, kadang-kadang kalau kita pakai manual ini tidak muncul di sini ya. Kita mengklik program tadi ya, sebelum ini tadi, ini kan nama kegiatan-kegiatan dari program yang tadi ya. Nah, ini kadang-kadang tidak muncul, apalagi di sini kita buka lagi sub-sub kegiatannya. Ini ya, daftar sub kegiatan, malah tidak akan muncul lagi ya, kadang muncul kadang tidak. Nah, itulah kelemahan kalau kita memakai input data secara manual. Itu biasanya terjadi kalau awal-awal tahunnya sebelum RKA ataupun DPA-nya jadi. Jadi kalau sudah jadi di SIPD itu sudah kita bisa menarik ya dari SIPD itu ya, data dari pemerintah terkoneksi, tarik ke RUP ya dengan kode satker tadi ya. Nah kayak tadi kayak gini ya. Nah, tarik RKA SIPD. Nah, di sini udah ada keterangannya di sini ya. Sudah dijelaskan ya di sini, catatannya di sini ya. Bisa dibaca ya. Data yang ditarik merupakan API dari aplikasi SPD milik Kementerian Dalam Negeri ya. Ini sudah diinput oleh operator ya, RKA yang sebelumnya sudah dibuat. Yang kedua, pastikan Anda mengisi kode SKPD sesuai dengan kode SKPD pada aplikasi SIPD. Nah, ini sesuai OPD masing-masing ya. Terkadang mungkin di sini ya, ini loh kode satkernya ya. Setiap kode ini berbeda setiap OPD ya, badan kantor ataupun dinas. Data dapat ditarik setiap ada pergeseran anggaran dengan ketentuan data pada aplikasi SIPD sudah terupdate. Nah ya, data itu bisa ditarik kembali kalau ada pergeseran ya, ada perubahan ya, pergeseran atau perubahan anggaran ya, dan ketentuan data pada aplikasi SIPD sudah terupdate-nya gitu ya. Jadi sudah berhasil kemarin ya. Nah, ini ya kelebihannya kita harus menarik pakai RKA di sini tadi, maka kita tidak perlu lagi menginputkan secara manual. Yang ini yang perlu diketahui ya. Kalau admin semua yang biasa admin, kalau sudah terlanjur membuat program secara manual ya, hapus saja ya. Kan ada keterangannya ya. Kalau manual itu di sebelah kanan program tulisan-tulisan itu ya, yang warna abu-abu. Seperti, kita tunggu sebentar ya, itu harus dihapus. Nah di sini ya, ini kan integrasi ya, sudah integrasi. Di sini kan kalau manual, di sini tulisannya manual. Ini hapus saja kan, karena di sini ada gambar ikon tong sampah ya, ataupun hapus karena akan double. Itu yang perlu diketahui bila kita input data RUP ya secara manual dan secara otomatis atau menarik dari RKA SIPD ya, ataupun integrasi. Oke saudaraku, semoga ini dapat membantu dan bermanfaat bagi Anda admin, user ataupun operator ya. Setelah ini saya akan membuat video ya pendelegasian dulu sebelum disetujui ataupun difinalkan oleh PPK. Setelah itu lanjut ke tayang ya. Oke saudaraku, jika ini bermanfaat silahkan ya ikhlaskan untuk subscribe, lonceng, komen, like, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.